Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Nanang Kosim selaku dosen pengampu mata kuliah agama serta teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi, yaitu memahami peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vindira Ayu Azara dengan nomor NIM 41 selaku moderator, dan anggota kelompok saya yaitu Ulin Nafiah dengan nomor NIM 04, Ocha Arabella Prasiwi dengan nomor NIM 06, Adinda Diana Amelia dengan NIM 51, Dian Hanifa dengan NIM 61. Untuk topik bahasan yang pertama akan disampaikan oleh Adinda Diana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu masyarakat beradab dan sejahtera. Pengertian masyarakat beradab. Masyarakat beradab secara umum bisa diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi sosial yang memiliki ciri-ciri antara lain kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakati secara bersama-sama. Sikap-sikap yang mencerminkan sebagai masyarakat yang beradab yaitu menghormati agama lain yang sedang beribadah, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak menghina agama lain, dan menghormati hari-hari besar agama lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi yang kedua ada pandangan beragama tentang hidup bertetangga. Manusia tidak hanya menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga membangun hubungan yang harmonis sesama tetangga dengan prinsip saling membutuhkan, menghormati, menghargai, dan saling tolong-menolong antara sesama manusia. Secara umum, tetangga ialah orang yang tinggal sebelah rumah kita atau orang yang tinggal berdekatan rumah dengan kita. Dalam syariat Islam dinyatakan bahwa tanda kesempurnaan iman dan Islam adalah perilaku baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya. Ini nampak jelas sikap lapang dada dan kelembutan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perilaku sehari-hari ketika menjalin hubungannya dengan para tetangga. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang berdekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Adab-adab bertetangga. 1. Bersikap baik. Kepada tetangga, kita harus bersikap baik agar hubungan yang terjalin semakin akrab. 2. Mendahului mengucapkan salam. Ketika berpapasan atau bertemu dengan tetangga, kita harus mengucapkan salam. Salah satu pihak yang mendahului menyapa yang mengucapkan salam akan mendapatkan banyak kebaikan. Yang ketiga, tidak mengganggu tetangga. Mengganggu membuat tetangga merasa tidak nyaman. Dengan adanya tidak mengganggu tetangga menunjukkan adanya rasa saling menghormati. Menasihati kebaikan. Sesama hidup bertetangga, kita sudah kenal dan sering bertemu hingga bertegur sapa. Maka dari itu disarankan untuk saling menasihati untuk kebaikan agar terhindar dari sikap dan perilaku yang buruk. Disebutkan dalam hadis dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslim. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah menjenguk tetangga yang sakit. Saat ada tetangga yang sakit, maka kita sebagai tetangganya harus menjenguk. Yang keenam, siap sedia menolong tetangga. Jika tetangga kesulitan dengan harta, tertimpa musibah, bahkan kehilangan, sudah sepantasnya kita sebagai tetangga memberikan bantuan. Berikan bantuan tersebut tanpa harus diminta.
Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang ketiga yaitu peran agama Islam dalam membangun dan memperbaiki peradaban manusia. Next. Perkembangan Islam dalam sejarah. 1. Periode klasik. Pada masa ini, Islam mengalami kemajuan bahkan disebut sebagai masa kemasan Islam, namun sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi Islam mengalami gelombang disintegrasi atau pemecahan. 2. Periode pertengahan. Tepatnya pada tahun 1250 sampai 1800. Pada periode abad pertengahan ini, Islam juga mengalami kemunduran cukup signifikan. 3. Periode modern. Periode ini dimulai tahun 1800 hingga sampai sekarang ini. Next. Berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan budaya. Masa kejayaan Bani Abbasiyah, tepatnya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Kondisi ini ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum sangat berkembang pesat, mulai ilmu fikih, tafsir, hadis, kalam, tasawuf, dan siyasah. Sedangkan bidang ilmu pengetahuan umum yang antara lain adalah ilmu filsafat, kedokteran, astronomi, farmasi, geografi, sejarah, dan bahasa. Kemajuan peradaban dunia yang dikembangkan peradaban Islam tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi budaya juga tidak luput dari dinamika peradaban Islam. Dikarenakan ajaran Islam bersifat sangat terbuka terhadap peradaban bangsa lain hingga membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu pesatnya perkembangan Islam dari Barat ke Timur. Perpustakaan yang pertama, Perpustakaan Islam dan Lembaga Pendidikan, yaitu terdapat Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin. Yang kedua, peninggalan karya intelektual Muslim. Terdapat karya Ibnu Sina, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Ar-Razi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Yang ketiga, penemuan-penemuan intelektual, yaitu penemuan kertas, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, tata perkotaan, dan perekonomian. Yang keempat, pengaruh konsep iman, ihsan, dan takwa. Keutamaan nilai-nilai iman, ihsan, dan takwa merupakan kebudayaan asasi dalam Islam, kemudian memanifestasi budaya Islam atau tenang atau kondusif, salam, damai, dan salamah selamat. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Kesimpulan pada materi hari ini adalah masyarakat beradab dan sejahtera adalah masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, sejahtera dengan kesadaran ketuhanan yang tinggi yang diterapkan dalam kehidupan sosial. Kita sebagai umat beragama dan makhluk sosial tentunya kita membutuhkan bantuan orang lain. Di samping itu, kita harus memiliki adab dan etika dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya Bapak Nanang Qossim dan teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.